Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi akidah halak, yaitu bab 9 yang berjudul Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Makrifat. Materi ini mempunyai subbab sebagai berikut. A. Dimensi ajaran Islam. B. Kedudukan dan fungsi syariat. C. Kedudukan dan fungsi tarekat. D. Kedudukan dan fungsi hakikat. Dan yang terakhir adalah E. Kedudukan dan fungsi makrifat. Berikut ini adalah nama-nama anggota kami. Dimensi ajaran Islam ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, Islam berkaitan dengan amalan lahiriah, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dari sini lahir ilmu fikih yang mengatur tata cara ibadah dan hukum Islam. Yang kedua, iman, yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, yaitu 6 rukun iman: iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Hal inilah yang melahirkan ilmu kalam. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan adalah beribadah seakan melihat Allah. Dimensi ini melahirkan ilmu tasawuf yang berfokus pada penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Hadis yang menjelaskan Islam, iman, dan ihsan serta tanda-tanda kiamat diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwa di mana suatu hari datang seseorang yang tidak dikenal, berpakaian sangat bersih dan tidak tampak bekas perjalanan. Ia duduk dekat Rasulullah SAW dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu Rasulullah menjelaskan seperti dimensi Islam yang telah dipaparkan sebelumnya. Orang itu juga bertanya tentang hari kiamat, tetapi Rasulullah menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Namun beliau menyebut tanda-tandanya, seperti budak melahirkan tuannya dan orang miskin berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Di akhir hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bertanya itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada umat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam, iman, dan ihsan adalah 3 pilar utama dalam agama. Dan kita harus memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran ilmu dalam menyucikan diri menurut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 potensi utama: panca indera, akal, dan hati. Agar ketiganya berfungsi dan bersih, diperlukan 3 bidang ilmu. Yang pertama, ilmu fikih, yang berperan dalam membersihkan tubuh melalui konsep taharah. Yang kedua, filsafat, dengan berperan dalam menjernihkan akal agar mampu memahami hakikat segala sesuatu. Yang ketiga, tasawuf, berperan dalam menyucikan hati, membebaskan diri dari sifat buruk dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga ilmu ini saling melengkapi untuk membentuk manusia yang seimbang secara lahir dan batin. Tahapan dalam tasawuf. Dalam tasawuf, seseorang mencari kebenaran harus melewati 4 tahapan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, syariat, dengan mengikuti hukum Islam sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tarekat, dengan melaksanakan syariat dengan penuh hati dan disiplin. Lalu yang ketiga, hakikat, dengan memahami makna dan kebenaran sejati di balik syariat. Dan yang keempat, makrifat, dengan mencapai kedekatan dengan Allah, mengenalnya dengan hati yang suci. Setiap tahap harus dijalani dengan penuh kesungguhan agar perjalanan spiritual seseorang menjadi sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu an aidha
قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنما يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Lalu kami akan membahas tentang kedudukan dan fungsi syariat. Nah, di subbab kedudukan dan fungsi syariat ini kami akan membahas tentang definisi syariat, kedudukan syariat, dan yang terakhir fungsi syariat. Yang pertama kita akan membahas definisi syariat. Definisi syariat itu sendiri berasal dari kata syara'a yang berarti jalan yang benar dan dapat ditempuh oleh siapapun saja. Nah, lalu yang kedua ada kedudukan syariat. Dalam Islam, syariat ini memiliki kedudukan sebagai dasar utama dalam menjalankan kehidupan beragama. Jadi, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran seperti pada surat Al-Jasiyah ayat 18, Al-Ma'idah ayat 48, dan di Quran surat lainnya. Nah, menurut Syekh Ahmad Sindi, syariat ini mencakup ilmu, amal, dan ikhlas. Sementara itu, Al-Qushairi menjelaskan bahwa syariat ini adalah kewajiban, sedangkan hakikat adalah penyaksian Tuhan. Kedudukannya harus berjalan seimbang. Jadi, para sufi menekankan pentingnya menaati syariat. Mereka menolak anggapan bahwa syariat ini hanya untuk orang awam dan menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan seseorang, maka semakin taat ia terhadap syariat. Fungsi syariat dalam Islam. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Syariat mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga muamalah. Dengan mengikuti syariat, umat Islam memiliki tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, menyeimbangkan lahiriah dan batiniah. Syariat mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya sekedar kewajiban lahiriah, tetapi juga harus disertai dengan kesadaran batiniah. Hakikat dari syariat adalah penyaksian terhadap kebesaran Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Melalui syariat, seseorang muslim diajarkan ilmu, amal, dan keikhlasan dalam beribadah. Semua itu bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah dan meningkatkan kedekatan spiritual dengannya. Yang keempat, menjaga kemurnian ajaran Islam. Syariat menolak anggapan bahwa aturan agama hanya untuk orang awam. Islam menegaskan bahwa ketaatan terhadap syariat adalah kewajiban bagi semua umat tanpa terkecuali. Yang kelima, penyucian jiwa. Dengan menjalankan syariat, seseorang akan terhindar dari dosa dan meningkatkan kualitas ibadah.
Syariat juga mengajarkan untuk menjauhi larangan serta memperbanyak amalan sunnah sebagai bentuk penyucian jiwa. Lalu di subbab ketiga ada kedudukan dan fungsi tarekat. Di kedudukan dan fungsi tarekat ini ada 4 poin yang akan kami bahas, yaitu poin pertama ada definisi, poin kedua ada tujuan, poin ketiga ada kedudukan, dan poin terakhir ada perkembangan tarekat pada masa terdahulu gitu. Jadi kayak perkembangan tarekat dari zaman ke zaman. Nah, kita akan mulai dari definisi tarekat itu sendiri. Sebenarnya tarekat itu apa sih? Nah, tarekat ini berasal dari kata thariqah yang berarti jalan atau metode atau aliran. Tarekat ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepadanya gitu. Jadi gimana sih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, prosesnya itu yang disebut tarekat. Lalu poin yang kedua itu ada tujuan. Tujuan tarekat itu apa sih sebenarnya? Nah, tarekat ini itu untuk memperkuat keyakinan kita terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan dan meniadakan pertentangan atas keinginan diri sendiri gitu. Jadi memperkuat keyakinan kita terhadap terhadap hukum-hukum yang sudah ditetapkan gitu. Jadi memperkuat keyakinan kita terhadap apa yang sudah ditetapkan gitu. Lalu poin yang ketiga ada kedudukan. Nah, kedudukan tarekat ini sebagai ajaran kepada masyarakat untuk memperoleh ketenangan dunia maupun akhirat dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah yang secara sempurna telah mengandung berbagai macam persoalan manusia. Jadi kita dapat memperoleh ketenangan saat kita melakukan kebaikan, melakukan perlakuan kita dengan benar gitu. Jadi saat kita saat kita sholat gitu, jadi kita memperoleh ketenangan itu. Nah, sumber dari ketenangan itu yaitu dari Al-Quran maupun Sunnah yang sempurna telah mengandung berbagai macam persoalan gitu. Nah, lalu untuk poin terakhir itu ada perkembangan tarekat. Nah, perkembangan tarekat ini disimpulkan oleh J. Spencer Trimingham. Nah, jadi beliau ini menyimpulkan bahwa perkembangan tarekat ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada qoraqoh, yang kedua ada tarekat, dan yang ketiga ada taifah. Nah, di bagian pertama, di perkembangan yang pertama ini terjadi pada sekitar abad ke-10 Masehi. Pada tahap ini, tarekat yang berarti jalan atau metode yang ditempuh seorang sufi untuk sampai kepada Allah secara individual. Jadi pada masa ini, para sufi melaksanakan komplementasi dari latihan-latihan spiritual secara individual. Jadi ini masih bersifat individu. Nah, lalu pada perkembangan kedua atau pada tahap kedua ini yang disebut tarekat ini terjadi sekitar abad ke-12 Masehi. Pada masa ini sudah terbentuk ajaran-ajaran, peraturan dan metode tasawuf yang muncul di pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilah masing-masing. Pada tahap ini tasawuf telah mengambil bentuk kelas menengah. Jadi pada masa ini sudah terdapat perkembangan yang signifikan gitu. Yang sebelumnya masih bersifat individual, sedangkan sekarang sudah muncul ajaran-ajaran baru dan seperti kayak organisasi baru di dalamnya. Nah, lalu yang di tahap terakhir ada taifah yang dimana ini terjadi pada abad ke-15 Masehi. Pada masa ini terjadi transisi misi ajaran Islam dan peraturan-peraturan dari guru tarekat yang disebut syekh kepada para pengikut atau murid-muridnya. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang di tempat lain. Jadi yang sebelumnya tempatnya masih di itu aja, sekarang di tahap taifah ini organisasi-organisasi ini sudah memiliki cabang di banyak tempat gitu. Dan dan juga terjadi perubahan peraturan dari guru yang disebut guru jadi syekh gitu. Bab selanjutnya yang akan kami bahas setelah bab tarekat adalah bab hakikat.
Sebelumnya teman-teman pasti sudah sering menjumpai nih kata hakikat ini, dan nggak menutup kemungkinan juga beberapa dari kalian sudah mengetahui arti dari kata hakikat itu sendiri. Hakikat mempunyai arti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya, berkaitan dengan reality dan kebenaran esoteris dalam transendensi dan teologi. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat adalah persepsi atas realitas melalui pengetahuan mistik. Hakikat juga merupakan makna terdalam dari praktik syariat dan tarekat, di mana syariat adalah ilmu tentang obat, tarekat adalah pengobatan, dan hakikat adalah kesehatan. Dalam tasawuf, hakikat adalah tahap ketiga setelah syariat atau hukum, dan tarekat atau jalan. Sebagai perjalanan spiritual menuju Allah, tahap berikutnya adalah ma'rifat atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 95 sampai 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Menurut Syekh Atallah As-Sakandari, terdapat 3 bagian amal perbuatan. Yang pertama yaitu syariat, yaitu untuk memperbaiki anggota badan. Perbaikan anggota badan dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan tenang. Implementasinya dengan bentuk menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu tarekat. Untuk hati, masalah hati bisa diperbaiki dengan sifat buruk yang terbiasa dilakukan. Dan yang ketiga, hakikat. Untuk ruh diperbaiki dengan muraqabah atau merasakan diawasi Allah, musyahadah atau menyaksikan keagungannya, dan makrifat. Implementasinya dengan bentuk menundukkan diri agar beradab dan tawadu. Ahli syariat beribadah mencari imbalan, ahli tarekat masih dalam perjalanan menuju hakikat, sedangkan ahli hakikat beribadah dengan ikhlas, rasa takut, harap, dan cinta. Syariat mencakup ilmu yang tampak, sedangkan hakikat mencakup ilmu yang tersembunyi. Syariat adalah pohon dan hakikat adalah buahnya. Ahli syariat batal sholatnya dengan bacaan buruk, sedangkan ahli hakikat batal sholatnya dengan akhlak buruk, karena terhijab dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik menyatakan bahwa seorang mukmin sejati mengamalkan syariat dan hakikat bersama-sama. Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, dan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa hanya bersyariat tanpa hakikat menjadi fasik, sedangkan yang hanya berhakikat tanpa syariat menjadi zindik. Mereka yang menggabungkan keduanya adalah orang yang benar-benar berhakikat. Kemudian, bab terakhir yang akan kami bahas yaitu bab ma'rifat. Ma'rifat secara bahasa berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam konteks sufisme, ma'rifat diartikan sebagai kearifan mendalam tentang kebenaran spiritual. Ma'rifat adalah pengetahuan hakiki tentang Allah yang diperoleh melalui penyingkapan atau kasyf, penyaksian atau musyahadah, dan cita rasa atau zauq. Pengetahuan ini berasal dari Allah dan merupakan cahaya yang dipancarkan ke hati orang yang dikehendakinya. Tingkatan ma'rifat menurut Zu'al-Nun Al-Misri. 1. Ma'rifat kalangan awam. Kalangan ini mengenal Allah melalui syahadat dan pengajaran agama. 2. Ma'rifat kalangan ulama dan filsuf. Kalangan ini mengenal Allah melalui tanda-tanda alam dan pemikiran. 3. Makrifat kalangan wali dan orang suci. Kalangan ini mengenal Allah melalui pengalaman spiritual langsung, yaitu mengenal Tuhan dengan Tuhan. Tingkat ini dianggap sebagai makrifat tertinggi. Pandangan Sufi tentang makrifat. 1. Pandangan Junaid Al-Baghdadi. Seorang arif atau orang yang mencapai makrifat harus seperti bumi yang diinjak oleh semua orang.
awan yang menaungi semua makhluk, dan hujan yang menyirami segala sesuatu, baik yang mencintai maupun membencinya. 2. Pandangan dari Al-Qushairi. Hati memiliki 3 kapasitas. 1. Mengetahui sifat-sifat Tuhan atau qalb. 2. Menyintai Tuhan atau ruh. Dan 3. Melihat Tuhan atau sir. 3. Pandangan tentang makrifat menurut Al-Ghazali. Makrifat bersifat fitrah, artinya setiap manusia memiliki potensi bawaan untuk mengenal Allah melalui hati. Hati memiliki 2 gerbang. 1. Gerbang ke alam materi atau pengetahuan indrawi dan rasional, dan 2. Gerbang ke alam gaib atau pengetahuan kasyaf atau makrifat hakiki. Hubungan makrifat dengan mahabbah. Makrifat dan mahabbah atau cinta kepada Tuhan sering dianggap sebagai 2 hal yang saling terkait. Beberapa sufi seperti Al-Ghazali memandang makrifat datang sebelum mahabbah, sementara yang lain seperti Al-Qalabazi memandang sebaliknya. Ada juga yang menganggap keduanya sebagai kembar 2 yang selalu beriringan, menggambarkan kedekatan hubungan sufi dengan Tuhan. Alat untuk makrifat. Alat utama untuk mencapai makrifat adalah qalbu atau hati, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat perasaan tetapi juga sebagai alat berpikir. Qalb berbeda dengan akal karena qalb mampu mengetahui hakikat segala yang ada, termasuk rahasia-rahasia Tuhan, terutama ketika dilimpahi cahayanya. Proses mencapai makrifat. Makrifat hakiki diperoleh melalui proses kontinu membersihkan hati seperti cermin yang bersih dan bening sehingga dapat merekam dan menampakkan realitas, baik indrawi maupun gaib. Proses ini melibatkan 3 tahap. 1. Takhalli, mengosokkan diri dari akhlak tercela dan maksiat melalui taubat. 2. Tahalli, menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. 3. Tajalli, terbukanya hijab atau penghalang sehingga cahaya Tuhan tampak jelas. Proses sampainya qalb pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep takhalli, tahalli, dan tajalli. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Kemungkinan manusia mencapai tajalli atau mendapatkan limpahan cahaya Tuhan dapat pula dilihat dari isyarat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35.